Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Apa kabarnya, Bu Ai? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Tanti? Alhamdulillah sehat juga. Meskipun musim hujan ya, Bu Ai. Biasanya Iya, kalau kedinginan rada-rada emplu gitu ya. iya betul Bu Tanti Oke. harus jaga kesehatan nih. Cuacanya Ya, lagi, mudah-mudahan sehat semua ya. iya, iya betul, amin. Iya. Oh ya, Bu, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, Bu ya. Ya, Yang pertama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik ya, Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, kita mulai pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? baik Bu Tanti. Kompetensi coaching. Kali ini saya ingin yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Insya Allah. Baik, ya mudah-mudahan ya. Oke, Bu Ani, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Eh, Kayaknya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah eh, pertanyaan yang berbobot supaya coach ini dapat mengembangkan potensinya, kemudian dapat menyelesaikan atau ada solusi atau ada rencana dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ai. Saya rasa cukup untuk praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Ai. Baik, Mangga. baik Bu Tanti, terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, gimana kabarnya Pak Diki? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bu Ai? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Aduh, nih Pak Diki, jarang-jarang ya kita ngobrol, bisa lebih apa namanya ya, lebih dekat lagi lah gitu lah, bisa Sama sama. berdiskusi. Kan biasanya rame-rame gitu ya, Iya. bersepuluh, bersebelas, 12. Sekarang kita bisa bertiga di sini. Jadi istilahnya bisa lebih mencurahkan gitu. Mungkin ada yang ingin diobrolkan atau didiskusikan eh, pada coaching kita kali ini. Gimana nih Pak Diki? Apa ya, Bu ya? Paling ini eh, berkaitan dengan setiap hari Senin. Setiap hari Senin kan ada upacara bendera ya, Bu. Nah, Ya, ini ada semacam apa ya? Keluh kesah saya lah di setiap hari Senin karena ya hari Senin itu upacara anak-anak harus ada saya terus. Saya belum datang ya upacara gak dimulai. iya, Apalagi kalau saya lagi berhalangan hadir, kadang.
malah terlewatkan gitu di upacara itu. Di upacara seni itu menjadi keluh kesah saya selama ini mungkin sampai saat ini. Nah, sebelum kepada permasalahan lebih lanjut nih, Pak Diki, apa nih tujuan yang ingin dicapai Pak Diki pada proses coaching kali ini? Ya, tujuannya saya ingin sharing saja sama Bu Ain, barangkali nanti dari Bu Ain ada eh, pengalaman yang bisa saya ambil dan bisa menjadikan sebuah solusi atau sebuah penyelesaian terkait dengan keluh kesah saya saat ini. Ya, eh, mengapa Pak Diki mengambil permasalahan yang Pak Diki sampaikan itu? Seberapa bebankah atau pentingkah Pak Diki ingin mendiskusikan hal tersebut? Tidak apa-apa Bu sebenarnya, pengen aja. Karena apa ya, kalau menurut saya kan upacara bendera setiap hari Senin itu sangat penting. Kenapa penting? Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang memang mereka sudah mengorbankan nyawa, mengorbankan tenaga dan segala hal untuk kemerdekaan negara kita. Tapi kenapa gitu Ya, di saat negara kita sudah merdeka, sudah ya bisa dikatakan enak lah gitu ya. Untuk ya, upacara saja kok rasanya sulit gitu. Kalau anak-anak kan gimana gurunya, kalau gurunya sudah membimbing pasti anaknya mengikuti. Nah, ini yang menjadi sebuah urgensi, mungkinnya bisa dikatakan urgensi buat saya di sekolah saya gitu. Karena sampai saat ini ya begitulah upacara bendera, padahal itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk menanamkan nasionalisme kepada anak gitu. Tapi kok belum bisa berjalan dengan baik gitu. iya, iya. Menurut Pak Diki, faktor apa yang menyebabkan itu guru atau anak tuh yang bermalas-malasan upacara? Fak ya kalau anak sih gimana gurunya ya, mungkin pada Ya, setiap hari Senin kan kalau gurunya, "Ayo upacara," ya anak kan langsung baris gitu kan. Nah, berarti permasalahannya ada di gurunya mungkin ya Pak Diki? ya sampai saat ini ada di gurunya. Ya. Nah, menurut Pak Diki nih, perkiraan gitu. Apa yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan guru-guru kurang bersemangat mungkin gitu ya? Atau kurang adanya kesadaran diri ya berarti ya itu Mhm, termasuknya pada pembelajaran sosial emosional juga termasuk itu ya. Apa betul. yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan guru-guru itu kok kurang kesadaran dirinya itu seperti itu? Kalau saya kaji dan saya dengar-dengar gitu ya Bu, karena saya kan baru 2 tahun, 3 tahun jalan sekarang ada di sekolah itu. Dan dengar-dengar memang dari tahun-tahun sebelumnya upacaranya itu jarang gitu. Kemudian terpotong juga oleh Covid kan, berapa tahun, 1 tahun hampir 2 tahun kan, Covid full kan, nggak upacara gitu. Nah, jadi mereka sudah nyaman dengan situasi tersebut dan ketika saya ingin rubah, ingin tanamkan upacara benar setiap hari Senin secara kontinu, mereka terasa berat itu kelihatan. Karena sudah kebiasaan mereka seperti itu. Itu Nah, yang saya lihat. iya, iya, saya paham, ngerti. Kemudian eh, apa yang seperti apa atau eh, yang diinginkan oleh Pak Diki itu seperti apa, gambarannya itu seperti apa supaya yang diinginkan gitu, harapan Pak Hmm. Diki itu seperti apa? Ya harapan saya karena ini memang hari Senin itu untuk menumbuhkan nasionalisme, harapan saya inginnya kalau saya sedang berhalangan hadir di sekolah, ada salah satu guru atau salah dua, salah tiga lah terserah gitu ya. Yang penting acara berjalan dengan Ya, lancar dan tepat ya, waktu gitu. Jangan sampai nunggu-nunggu saya datang ke sekolah gitu. Malah udah siang sampai menyita waktu pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Nah, inginnya sih seperti itu, simple. Ada salah satu guru atau salah dua, salah tiga lah, yang ya. secara otomatisasi gitu ya. Kalau setiap hari Senin itu sudah langsung menyiapkan untuk upacara bendera. Jadi intinya guru-guru itu bergantung kepada Pak Diki, kayak gitu ya Pak Diki?
Nah, bisa dikatakan Sedangkan seperti itu. upacara bendera itu harusnya sudah ada kewajiban ya, sudah jadi kewajiban bagi kalau murid itu memang harusnya melihat gurunya dulu. Kalau gurunya bermalas-malasan, datangnya siang, atau bagaimana muridnya seperti itu mungkin ya Pak Diki. Ya, Mm-mm. Iya seperti itu. Aduh, ini harus di ini. Nah, apakah ada rencana nih Pak Diki? Apa rencana yang akan Pak Diki kerjakan atau apa coba supaya dikembangkan gitu, supaya muncul kesadaran pada diri guru-guru di sekolah Pak Diki itu, supaya ada rasa nasionalisme atau cinta tanah air kepada negara gitu kita ya. Dulu nenek moyang kita berjuang mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa kita, betul, betul. tinggal belajar, tinggal melaksanakan upacara saja bermalas-malasan, berogah-ogahan gitu, ogah-ogahan. Ini harus ini ya Pak Diki, betul sekali. Coba ini apa nih rencana Pak Diki kira-kira ke depannya? Nah, ini rencananya bingung saya. Ngapain ya, Bu, kira-kira ya, Bu? Untuk rencananya. Tapi belum ada Coba rencana untuk nih saya. mengembangkan kesadaran gurunya itu dulu mungkin Pak Diki. Dengan cara Um, apa? Seperti itu. Kalau saya sih udah dilakuin ya. Saya sengaja datang terlambat di hari Senin. Sengaja datang terlambat pengen lihat nih ada gak salah satu guru, salah dua atau salah tiganya yang memandu upacara tersebut. Gitu. Bahkan berani menjadi pembina upacara, menyiapkan petugas upacara, dan menyiapkan peralatan upacara seperti sound dan lain sebagainya. Ada tidak? Udah beberapa hampir 1 bulan 2 bulan sekarang saya sengaja datang terlambat terus di setiap hari Senin, tapi tidak setiap minggunya ya. Kadang minggu sekarang terlambat, minggu depan enggak, minggu depan minggu depannya lagi enggak. Jadi masih tambal sulam gitu. Sengaja sih ingin Ya. menumbuhkan kesadaran dari mereka. Kemudian udah ada Mm-mm. rencana juga untuk menjadwalkan pembina upacara. Namun hal ini belum bisa terrealisasi karena melihat ya guru-gurunya inilah, ya, terutama yang udah berpengalaman di sana lebih lama. Gitu. Ini yang terlihatnya belum siap untuk bergantian untuk melakukan apa namanya Pembina. menjadi petugas pembina upacara gitu. Baru Ya. itu saja sih rencana yang saya lakukan. Untuk latihannya gimana Pak Diki? Kalau sebelum hari Senin kan suka ada latihan. Gimana, suka ada nggak? Ini yang jadi masalah. Masalah keduanya timbul ketika latihan tidak ada yang mau ngelatih kecuali saya lagi. Terus Pak Diki lagi. Jadi siapapun petugas upacaranya yang latihnya saya. Jadi kayak iklan ya, Bu. Jadi jadi Pak Diki ini punya rencana, udah berjalan ya. Jadi seolah-olah ingin tahu gitu kan. Hmm, Bukan sengaja datang siang, tidak melakukan upacara. Mungkin itu salah satu apa pengen tahu gitu kan sejauh mana nih guru-guru yang lain kesadarannya untuk melaksanakan upacara tanpa Pak Diki, seperti itu mungkin betul. ya Pak Diki. Ya betul. Jadi ya saya terpaksa Heeh. sengaja datang agak siang di pertengahan Iya. upacara misalkan udah mau pengibaran bendera atau lagi amanat pembina upacara saya datang gitu sengaja. Mm-mm. Eh, Gimana tanggapannya guru-guru, gimana ke Pak Diki? Sudah ada perubahan nggak dari ya minggu-minggu sebelumnya, sebelum ditinggalkan sama Pak Diki? ya ternyata kalau dilakukan seperti itu, ada yang mengerti. Bahkan ada yang sempat Hmm, bilang, "Ah, kenapa dikit mah aja datang berang teh." Gitu. ada yang sudah Ada ada yang paham, ada yang mengerti, paham, sengaja paham maksud. gitu, sengaja datang, siang supaya bergantian sebagai pembina upacara gitu, dan alhamdulillah sekarang ada guru PAI, kadang ada guru kelas 5, ada juga dari guru kelas 6 gitu. Yang kalau saya datang Hmm, terlambat atau saya memang hari Senin kebetulan berhalangan hadir ke sekolah, sudah mulai melaksanakan petugas sebagai pembina dan menyiapkan upacara bendera. ya.
Ada nggak Pak Diki untuk merencanakan seperti secara apa pembelajaran materinya atau pengembangan kompetensi, misalnya dengan penyebaran pemahaman bahwa betapa pentingnya eh, rasa nasionalisme itu atau cinta tanah air itu melalui diseminasi atau seperti itu, ada nggak? Nah, seperti itu. Sampai saat ini belum dilaksanakan, baik itu kepada guru-guru dan baik itu kepada siswa. Nah, cuman Nah, di sela-sela kalau saya sebagai pembina, saya suka menyelipkan hal tersebut bahwa upacara jangan hmm, dijadikan hal yang berat karena ini salah satu untuk pembelajaran me- siswa-siswi untuk belajar memiliki rasa nasionalisme sama saya seperti itu. iya. Tapi untuk kekalahan guru-gurunya saya tidak belum Hmm, melakukan diseminasi belum. apapun gitu terkait hal itu. Nah, berarti kalau belum ada rencana nggak untuk melakukan itu? Di Saya belum acara tahu Kombel sih. misalnya, ada Nah, Kombel nggak di sekolah Pak Diki? Kombel, menyelipkan em, gitu, tidak harus materinya full seperti kalau saya sih itu aja biasanya gitu. lebih di perbincangan ketika istirahat, gitu. Ketika ada obrolan-obrolan ringan, saya selipkan permasalahan-permasalahan di sana. Dan bahkan itu yang ide untuk menjadwalkan pembina upacara itu bukan dari saya sebenarnya. Itu keluar dari guru kelas 6. Udah Pak kita jadwalkan aja. Ya, silahkan saya buatkan jadwalnya. Silahkan langsung tunjuk pembinanya. Cuman ya sampai saat ini belum terrealisasi gitu. Entah harus Iya. rencana aksi seperti apa lagi yang saya harus lakukan gitu biar berjalan adanya pergantian. Berarti itu obrolan-obrolan ringan ya, seperti itu Iya, Pak Diki. iya kalau saya sih Iya. seperti itu. Nah, itu juga sudah termasuk rencana apa namanya? Pendekatan mungkin seperti itu ya Pak Diki. Iya, Karena kalau secara langsung kita ya kayak saya tadi omongkan ya, jadi takutnya menyinggung atau merasa kesannya menggurui atau seperti itu kan, Pak Diki nah merasa itu Bu. seperti itu kan, Itu Bu. Karena kok sok gitu, kayak sudah sok lebih seperti lama di itu. sekolah mengajari Hmm, seperti itu gitu. ya. Berarti saya sudah menangkap rencana Pak Diki itu yang pertama tadi sudah dijalankan ya, meninggalkan itu kayak bukan meninggalkan sih, datang siang gitu kan. Itu salah satu yang bisa itu kan sama Pak Diki dilaksanakan gitu. Ternyata ada perubahan mungkin ya, perubahan baik Ya, itu eh, satu atau salah dua seperti yang Pak Diki katakan tadi, guru kelas berapa ada yang sudah paham maksud Pak Diki, berarti sudah ada itu, sudah sudah, ada, sudah. daripada kita terus-terusan, kita terus aja datang pagi tanggung jawab apa semuanya kita tanggung dari Iya, latihan sampai itu akan terus-menerus mereka merasa keenakan gitu kan Pak Diki ya, ya, iya betul betul akan Bu. merasa keenakan seperti itu. Ah, udah Pak Diki mah udah rajin iya gitu kan, serba bisa gitu, multi talent gitu. Apa-apa dia mah merasa itu. Itu rencana pertama Pak Diki yang sudah dilaksanakan. Nanti kita akan lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Kemudian rencana yang kedua itu Pak Diki sudah melakukan pendekatan dengan ngobrol-ngobrol ringan, itu juga sudah bagus. Baik itu kepada siswa atau kepada guru ya, mungkin itu ya Pak Diki ya. Ya, betul. Eh, uh-uh. Kalau untuk diseminasi atau itu mungkin belum di itu kan ya Belum Pak Diki belum 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 ada rencana. belum ya, baru rencana ya, mudah-mudahan terlaksana. Nah, kemudian apakah ada eh, teman Pak Diki yang berkomitmen atau yang satu frekuensi nih sama Pak Diki di sekolah itu, yang sama-sama mempunyai jiwanya kayak Pak Diki ini, jiwa rasa tanggung jawab, nasionalismenya atau apa? Ada nggak nih di Ya, sekolah Pak Diki? kalau yang sejalan ada memang beberapa. Ya. Cuman kalau untuk dia itu menjadi yang pertama apa sih namanya untuk yang pertama melakukan inisiatif yang untuk Mm-mm. inisiatif belum ada, harus ditarik dulu, Pak ayo Bu Mm. ayo barulah mau membantu. Jadi memang yang selalu di depannya akhirnya saya lagi gitu, mau itu rapat mau itu Iya, apa gitu kan. Jadi iya. kalau yang satu pemikiran ada sih satu dua orang Mm-mm. gitu, bahkan lebih gitu. Mm-mm. Cuman kalau untuk yang berani berinisiatif bergerak secara langsung ya belum ada gitu. Cuman kalau terkait upacara ini ya
udah ada sih beberapa yang berinisiatif kalau saya datang telat, udah langsung gitu. Kalau ada saya ya tetap gitu Nah, lagi. tetap. Masa harus terus Jadi terlambat hari kayak Senin kan nggak enak gitu. mm-mm. Sebenarnya jadi eh, apa ya, bangga dan tidak bangga juga sih, maksudnya Pak Diki itu harusnya berbangga gitu. Jadi diandalkan. Artinya Pak Diki mempunyai kompetensi yang lebih dari mereka, maksudnya seperti itu ya. Tapi ada ininya juga, kok merasa jadi banyak terbeban. Iya, Jadi banyak ini banyak tugas lah gitu ya bagi iya. Pak Diki. Tapi Iya kan? bersyukur juga harusnya Pak Diki mempunyai, artinya orang lain itu memandang Pak Diki mempunyai kemampuan atau kompetensi yang lebih dari Mhm. mereka mungkin gitu ya, dari Ya segi semoga pemikirannya seperti itu. iya insya Allah insya Allah, karena terlihat kan dari segala tindakan yang dilakukan Pak Diki, tanggung jawabnya atau apanya, berarti mereka tuh melihat gitu kan, melihat ini Pak Diki gitu. Eh, Baiklah, mungkin itu Pak Diki ya yang Iya, dapat kita lakukan pada proses coaching kali ini. Saya sudah menangkap permasalahan Pak Diki, kemudian mudah-mudahan rencana ke depannya bisa dilaksanakan. Tadi rencana yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, mudah-mudahan dapat yang belum terlaksana bisa terrealisasi. iya. Mungkin itu aja Pak Diki. Gimana unek-uneknya, sudah disampaikan Oh, udah bisa. semuanya? Sekarang Udah bisa. bagaimana nih perasaan Pak Diki? Eh, lumayan Sudah lega? bisa lega. Iya. Bisa lega, bisa lega. Baiklah, terima kasih ya Pak Diki. Selamat Iya, malam, semoga sama-sama. sehat selalu. Amin, amin. Oke, baik Bu Ai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ai tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Diki. Ya, ya Bu Nah, Tanti. baik. Iya, sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih ya, pasca Ya. observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta mungkin ya yang saya rasakan tadi, yaitu sudah menanyakan tujuannya proses coaching ini kepada Pak Diki, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami, yang dihadapi Pak Diki, kemudian ada rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya, artinya Pak Diki dengan siapa dapat berkomitmen pada permasalahan yang sedang dihadapi. Ya mungkin itu, Bu Tanti. Ya, baik. Memang menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ai dengan Pak Diki memang sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Ai sudah berusaha menggali informasi segitu banyaknya ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Diki, sehingga Pak Diki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ai, Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? eh apa ya, kompetensi mungkin ingin belajar lagi tentang pertanyaan yang berbobot, karena kan permasalahan-permasalahan coaching ini pasti berbeda-beda ya. Bagaimana nih supaya Betul. mungkin ada kata-kata kunci seperti itu untuk dapat membuat pertanyaan itu berbobot gitu. Iya, Mungkin betul. itu aja. Oke, baik Bu Ai, terima kasih. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.